Sebelum kita mengunjungi gerbong maut dan perahu segigil di taman, mari kita mampir ke perpustakaan terlebih dahulu. Museum Brawijaya memiliki perpustakaan dan perpustakaan ini unik karena memiliki nilai historis yang sangat tinggi. Perpustakaan ini merupakan bangunan awal dari Museum Brawijaya yang diresmikan pada 13 September 1950, di mana perpustakaan ini merupakan bekas kearsipan militer Hindia Belanda. Perpustakaan ini memiliki koleksi buku yang cukup unik mulai dari sumber sejarah sampai dengan koleksi lain seperti buku-buku yang berkaitan dengan militer sekarang. Lalu ada juga buku autentik seperti Tata Cara Gerilya oleh Jenderal A.H. Nasution. Tidak lupa, di perpustakaan ini juga terdapat koleksi skripsi yang diharapkan dapat membantu mahasiswa atau mahasiswi yang memerlukan referensi sejarah militer. Oke, nah kita sudah sampai di taman. Ini kereta gerbong maut ya, Pak? Ya, Nah, mengenai gerbong maut ini dikisahkan sebagai salah satu gerbong yang bisa dibilang punya peristiwa yang sedih, kejam, dan buruk bagi pejuang Indonesia ya, khususnya di awal kemerdekaan. Nah, Pak Hasan mungkin berkenan untuk menjelaskan secara langsung? baik. Saat ini kita berada di depan gerbong maut. Kenapa dinamakan gerbong maut? Istilahnya maut adalah meninggal. Jadi saat itu banyak para pejuang kita yang ada di dalam meninggal. Jadi sangat mengenaskan sekali. Beliau meninggal, tapi beliau sebagai syuhada, sebagai pejuang yang bisa membawa bangsa Indonesia ini di dalam kemerdekaan. Jadi pada saat agresi Belanda pertama, kalau kita berbicara agresi Belanda pertama itu tanggal 21 Juli tahun 47 terjadi di Pasir Putih sampai melebar mulai Bondowoso, Situbondo, Madura, Surabaya, bahkan ada di Malang. Dan bahkan peristiwa terjadi ini pada saat tanggal 23 November tahun 47 sejumlah 100 orang para pejuang Indonesia ini dipenjara, ditawan di Bondowoso saat itu. Kemudian 100 orang tawanan ini malamnya dikumpulkan. Kalau besok paginya akan dipindahkan tawanan ini dari Bondowoso menuju ke Surabaya saat itu. Bayangannya dari para pejuang kita, karena perjuangan itu banyak sekali, termasuk saksinya namanya Pak Singgih. Pak Singgih itu anak Bupati Bondowoso. Beliau kan masih muda. Beliau bercerita yang tertangkap ada petani, ada pedagang, ada guru, ada tentara, ada pemuda yang tertangkap di sana. Kemudian gambaran kita berjuang itu akan dipindahkan dari Bondowoso dengan naik kereta api. Memang betul kereta api, tetapi adalah kereta api yang seharusnya untuk mengangkut barang. Tapi untuk kalau mengangkut manusia kan ada kursinya. Di sini tidak ada kursinya, mengangkut barang itu barang. Sehingga sangat kecewa pejuang kita. 100 orang dibagi 3 gerbong saat itu. Gerbong pertama diisi 30 orang. Gerbong kedua 32 orang. Gerbong ketiga, ini gerbong ketiga, isinya 38 orang. Diberangkatkan dari Bondowoso ke Surabaya selama perjalanan 16 jam dalam gerbong tertutup. Dan pada saat itu berada di stasiun Jember, namanya stasiun Kalisat. Gerbong ini dijemur dalam panas matahari selama 3 jam. Di situ banyak yang menggedor-gedor pintu, sesak napas dan sebagainya. Di gerbong 1, 2 ada lubangnya, sebagian ada bisa bernapas, dan dengan benda apa di sana, para pejuang itu melubangi kurban ini untuk bernapas bergantian. Gerbong yang ini ada gerbong ketiga, yang saat itu gerbong baru, sehingga tidak ada lubangnya. Ya. Perjalanan berhenti 3 jam, dilanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan ada hujan, sehingga bisa meredakan orang-orang di dalam gerbong 1 dan 2. Kemudian sampai tiba di Surabaya. Ya. Perjalanan Bondowoso Surabaya selama kurang lebih 16 jam dalam gerbong tertutup, dan saat itu setelah dibuka dari 100 orang 46 meninggal, 11 luka berat, 31 luka ringan, 12 hidup sehat. Dan saat itu yang hidup sehat dalam keadaan sehat adalah 12, masih diperintahkan untuk mengeluarkan, untuk memakamkan 46 orang ini. Jadi beliau bercerita, apabila diangkat itu tangannya bisa terkelupas, kakinya terkelupas. Itu gambaran pejuang kita yang gugur di dalam. Jadi setelah itu para pejuang 12 orang ini masih dipenjara di Kalisosok Surabaya saat itu. Jadi ini sebagai saksi
saksi yang bisa bercerita, saksi bisu yang bisa bercerita betapa besar perjuangan pendahulu kita di dalam mempertahankan kemerdekaan. Kenapa mempertahankan kemerdekaan? Kita sudah merdeka kok. Tahun 47 kita mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu saksi bisu ini bisa berbicara, ya. Ini adalah yang dulu isinya 38 orang gugur semua di gerbong yang ini. Jadi kita harus berterima kasih pada para pejuang kita yang telah mempertahankan kemerdekaan. Jadi kata bagaimana, jadi bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Bagaimana menghargainya? Ya dengan melestarikan benda koleksinya, dengan mengomunikasikan benda koleksi, dengan menceritakan pada generasi sekarang tentang sejarah yang benar. Jadi sejarah bukan hanya mendengar, tapi melihat, bahkan bisa memegang benda koleksinya. Itu ada bangsa yang besar. Dan bahkan beliau Belanda bilang, no aggression in Indonesia, tidak ada agresi di Indonesia. Belanda bilang apa? Polisionil aksi politionir. Kita dianggap pemberontak, kita dianggap ekstremis oleh Belanda. Padahal nyata-nyata kita adalah berjuang untuk mencapai kemerdekaan, apa pengorbanan harta, benda, bahkan nyawa taruhannya untuk Indonesia ini. Dibilang kita ekstremis, dibilang kita pemberontak oleh Belanda. Ini apa? Ini adalah tipu muslihatnya Belanda di mata dunia kalau dia bilang tidak pernah melakukan agresi di Indonesia. Demikian yang bisa saya jelaskan. Sedangkan ini gerbong aslinya di Bondowoso itu hanya monumennya saja, tapi sejarahnya sama. Kan tidak menutup kemungkinan tidak apa-apa kan, ada satu benda asli, ada replikanya, tapi sejarahnya sama untuk memberi pelajaran pada generasi muda. Demikian adalah sejarah tentang gerbong maut. Jadi gerbong maut ini katanya juga gerbong yang satu-satunya yang selamat ya? Ya, satu-satunya. Yang duanya dikabarkan misterius tidak ada. Ya, tidak ketahui. Hingga saat ini tidak ditemukan. Dan ini kalau kita lihat ya di dalam gerbong ini banyak karat, terus juga mungkin ada bercak darah itu luka akibat gedoriannya. Ya. Dan itu juga yang saya terlihat itu ada berapa seperti penyokan dan lubang kecil, tapi antara kerusakan itu tetap tidak cukup untuk bernafas berarti. Ya, karena dulu ini informasinya gerbong baru, yang gerbong ketiga ini gerbong baru, sehingga tidak ada lubang sama sekali. 8 orang gugur semua di gerbong ini. Tidak ada yang selamat. Jadi sangat kejam sekali Belanda saat itu. Dan istilah yang tadi sebagai ekstremis ini juga di pertempuran Surabaya kan juga digemborkan ke tentara Inggris juga, hingga ketika tentara Inggris tahu oleh Tut Country kalau nggak salah satu penyiar radio yang asal dari Amerika, itu waktu tentara Inggris sadar kalau dia ditunggangi kan mereka kecewa besar dengan istilah yang digunakan oleh Belanda. Ya. Bahkan itu kan ada tentara bayaran kan itu dari India, tentara Gurkha yang saya itu membela Inggris kan. Tahu-tahu ternyata yang saya bela ini tentara berjuang untuk negaranya, sehingga dia berbalik arah ke Indonesia kan. Itu kan? Ya. Itu. Nah, itu ya tipu muslihatnya Belanda kan. Makanya dijuluki Belanda mempunyai divide et impera itu pas sekali udah. Jadi tidak bisa dipercaya udah. Omongannya gini pasti akan membelot kan. Dia kan tujuannya yaitu ingin menguasai, ingin memiliki lah. Berarti memang tidak bisa dipungkiri ya, memang sejarah gelap itu tidak bisa dihilangkan. Ya. Dan bahkan tentara ketika bertemu sesama pejuang juga, pejuang bertemu dengan pejuang, beda nasionalitas, beda apa, tapi mungkin jiwa mereka karena tergabung jadi satu, mungkin ada yang mulai paham ya. Walaupun mungkin setelah kejadian yang terjadi ataupun hingga sekarang kan mungkin ada sebagian yang selamat, mungkin ada yang kontak kayak bersahabat, walaupun memang mereka di masa lalu mungkin lawan hingga hampir kehilangan nyawa juga ya. Karena dulu bahkan ada orang Indonesia dulu menjadi antek-antek Belanda, mata-mata kalau sudah merdeka otomatis dia akan bergabung ke Indonesia kembali, karena dia akan berada di negara, hidup di negara NKRI, sehingga tidak mungkin dia akan melukai lagi negaranya. Wong kita sudah kemerdekaannya sudah diproklamasikan, sehingga akan bergabung. Bahkan Belanda juga mengakui saat itu kalau dulu Belanda mau sekarang together, menjadi sahabat, jadi tidak akan menjajah kembali. Karena yang kita hadapi sekarang ya penjajahan ya lewat penjajahan IT itu, jet seperti itu.
Jadi luar biasa sekali perkembangan zaman. Maka dari itu memang kita harus mempertahankan identitas ya. Ya, identitas kita. Makanya ada simbol NKRI itulah. Ya. Semboyan kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Harga mati. Ya, karena dengan ada simbol itu juga kita dulu adanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu, berbeda suku, beda agama, beda ras, tapi kita satu, bahasa Indonesia. Itu tepat sekali. Seperti semboyan pejuang Surabaya ya waktu menghadapi 10 November, merdeka atau mati. Iya, merdeka atau mati. Kamu dari mana? Merdeka atau mati? Itu aja. 98 km. Ya. Oke, ini untuk gerbong maut mungkin kita bisa ke objek terakhir, Ya, perahu segigir. Ya, segigir. Pak Hasan, perahu segigir. Kalau tadi sebelumnya kan kita membahas pengorbanan lebih banyak ke arah pejuang ya, yang dari juga milisi ya, teman warga sipil yang bertipe juga milisi. Perahu segigir ini adalah salah satu simbol pengorbanan dari warga sipil, atau lebih tepatnya bahkan warga yang kita bisa bilang mohon maaf kurang mampu untuk tetap melindungi negara ya. Apakah itu benar, Pak? Ya. Jadi ini kita berada di depan perahu segigir. Perahu segigir ini adalah salah satu perahu yang saat itu dipakai sebagai alat transportasi perang saat itu oleh Resimen Djoko Tole. Jadi Resimen Djoko Tole yang dipimpin oleh Letkol Chandra Hasan. Beliau memimpin Letkol Chandra Hasan di Madura saat itu sekitar bulan November tahun 47. Di Madura ada Sampang, Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan dikuasai oleh Belanda saat itu. Tetapi saat itu kita bisa berbangga, pesawat Belanda berhasil jatuh, ditembak jatuh dengan menggunakan senjata PSU, penangkis serangan udara, berhasil menjatuhkan 2 pesawat Belanda saat itu. Tapi itu pun belum bisa menandingi kekuatan yang dahsyat dari Belanda, sehingga para pasukan kita dari Madura dibagi 2, tarik mundur. Sebagian pasukan dari Madura menuju ke Pelabuhan Tuban. Sebagian dari Madura menuju ke Desa Paiton di Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan perahu ini. Ini adalah perahu sumbangan dari Pak Makia, seorang nelayan. Menyumbangkan perahunya digunakan sebagai alat transportasi untuk perang. Begitu mulianya jiwa beliau. Yang menaiki ini ada 7 orang, termasuk Letkol Chandra Hasan tadi. Dia tidak menunjukkan dari Madura sampai Probolinggo menunjukkan seorang tentara yang bawa senjata, tapi dia menyamar saat itu. Menyamar putih-putih, pakai baju putih, pakai kopiah putih, sorban putih, semuanya. Dari Probolinggo ke Desa Paiton, Kabupaten Probolinggo. Dan yang sangat disayangkan lagi, di Probolinggo beliau tertangkap oleh Belanda. Kenapa saat itu? Ternyata ada mata-mata anak buahnya jadi mata-mata dari Belanda sehingga beliau tertangkap saat itu. Sehingga itu yang sangat saya sayangkan. Jadi sejak dulu itu pasti ada mata-mata, ada antek-antek itu Belanda itu pasti ada. Tuh. Kemudian perahu Djoko Tole ini di pelabuhan di Probolinggo ada namanya Pelabuhan Teluk Tanjung Tembaga. Kemudian istilah Resimen Djoko Tole diambil nama di KRI Angkatan Laut. Anda mungkin pernah dengar, ada KRI Djoko Tole, ada KRI Bung Tomo, ada KRI Suropati, ya, KRI Dewa Ruci, seperti itu. Setidaknya perahu ini dipakai simbol sebagai TNI Angkatan Laut saat itu sampai sekarang. Jadi kita juga berterima kasih dengan Djoko Tole ini, karena Resimen Djoko Tole ini Letkol Chandra Hasan, jadi beliau ini masih saudaranya Joko Tingkir. Ternyata Djoko Tole dengan Joko Tingkir masih sama ulama dia, seorang ulama, seorang pejuang. Makanya ada seseorang, semua ada yang menyanyikan Joko Tingkir, kan banyak polemik kan, tidak boleh seorang ulama, seorang agamis dijadikan lagu. Ternyata beliau masih saudara dengan Djoko Tole, seorang pejuang, seorang ulama. Peran bangsa Indonesia ini, peran kemerdekaan ini tidak lepas dari para ulama. Bahkan kemerdekaan kita diperoleh dari apa? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, rahmat Allah dan peran para ulama. Di samping peran ulama, peran kita warga negara Indonesia
dan militer saat itu. Jadi kita harus sama-sama berjuang bahu-membahu saat itu untuk kemerdekaan. Ternyata betul, sejak dulu itu peran ulama sangat penting, peranan tentara, peranan pemuda, bahkan peranan muda kita bisa berbicara nanti ada pelajar SMP yang menjadi tentara. Kan sangat sulit saat itu kok ada pelajar SMP. Usia-usia SMP yang biasanya dipakai bermain, dia sudah berjuang menjadi tentara. Nanti bisa dijelaskan ada di sana. Ya. Berarti pengorbanan warga sipil ya ini yang mereka juga sebagai yang mata pencarian nelayan, berarti mereka mengorbankan bisa dibilang hampir seluruh hidup mereka ya dalam operasi ini, walaupun di akhir operasi yang mungkin gagal ya untuk evakuasi. Ini juga mengingatkan kami pada satu peristiwa di Eropa, khususnya operasi Dinamo atau kita kenal dengan Dunkirk. Kalau film yang kemarin baru itu kan Operation Dunkirk oleh siapa? Christopher Nolan. Nah, film ini juga serupa, tapi ini pemulangan secara massal British Expeditionary Force atau pasukan jelajah Inggris yang ada di Eropa Barat. Serangan Jerman memang tidak bisa terbendung, persis juga seperti yang di Madura. Belanda tidak bisa dibendung, mereka harus kembali ke pulau asal, pulau di Inggris. Kalau kita kan ke Pulau Jawa. Nah, tetapi kalau di Inggris kan terjadi kayak saya bilang mujizat, berhasil. Kita di sini mungkin gagal, tapi dari peristiwa ini kita juga belajar. Walaupun pengorbanan, kita tetap harus bisa menghargai hingga akhir hayat. Ya, mungkin untuk perahu segigir mungkin ini ya Pak ya? Masih ya Pak Hasan untuk perahu segigirnya? Dan untuk tour sebelumnya? Mungkin untuk objek hari kedua mungkin ini saja. Saya James Benetton dan teman saya Rakadi Bagaskara kami mengucapkan terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Sama-sama. Mungkin dari ini juga kita bisa menghargai pahlawan, mau warga sipil, militer, milisi, ulama, dan siapapun yang telah berjuang untuk negara kita tidak boleh lupakan. Khususnya kita yang masih muda ya, semangat kita harus tetap naik. Kita bisa kembangkan menjadi seperti tulisan baru, visual baru atau apa. Jika memang memungkinkan, kita kembangkan secara supaya lebih baik, lebih menyenangkan, dan supaya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Mungkin sekian dari kami Taktis Kru untuk hari kedua. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, baik dari pihak channel kami ataupun dari pihak museum. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.